Oke. Sekarang sebelum kita lanjut, mau kita doa pembuka dulu. Doa pembuka boleh dipimpin sama Rafael. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di persekutuan hari ini, Tuhan. Berkati supaya berjalan lancar persekutuan hari ini sampai dengan selesai. Terima kasih Tuhan. Amin. Makasih Rafael untuk doa pembukanya. Sekarang sebelum masuk firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Ini ya, pada nyanyi ya semua. Lagu Sejauh Timur dari Barat. Silakan Anet di share screen. Oke, sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Untuk Bu Lisa, boleh diambil alih. Ibu masih di mute. Oke. Dah, kedengeran sekarang? Sudah, Bu. Puji Tuhan ya, kita bisa berkumpul dalam persekutuan Komisi Remaja walaupun melalui Zoom saat ini. Banyak juga yang hadir dan kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa. Allah, Bapa kami, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk persekutuan remaja yang boleh diselenggarakan di sore hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami semua, terutama saat ini ketika kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti firman Tuhan dan terutama membantu kami untuk memberlakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, nah persekutuan remaja yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita adalah diselamatkan oleh iman. Bacaan Alkitabnya ada 2, kita siapkan dari
Injil Yohanes, pasalnya yang ketiga ayat 16. Injil Yohanes, pasal yang ketiga ayat 16. Kemudian Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Jadi Injil Yohanes 3 ya, ayat 16. Sudah dapat semuanya? Sudah? Oke. Bisa dibacakan oleh siapa, salah seorang dari kalian, boleh sama Eci, boleh sama Milda. Sama saya aja, Bu. Oke, apa Milda? Oke, dari Yohanes 3 ayat 16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Kemudian yang dari Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Temanya diselamatkan oleh iman, itu berarti ada di Efesus 2 ayat 8 ya. Nah, kalian tahu tentang satu kata yaitu grasi. Tahu nggak grasi? Bukan garasi, bukan. Grasi. Siapa yang tahu? Hah? Tahu nggak grasi? Itu berhubungan sama orang-orang yang dihukum, kemudian mendapat grasi. Nah, grasi itu adalah bisa penghapusan hukuman, bisa pemotongan masa hukuman, ya. Nah, atau juga pembebasan ya. Dan biasanya yang memberikan grasi itu adalah presiden. Presiden karena memiliki hak prerogatif, hak kewenangan untuk kalau narapidana itu dihukum oleh hakim. Nah, ketika dia mengajukan grasi kepada presiden, presiden tuh punya hak istimewa memberikan grasi. Tapi biasanya untuk narapidana yang bukan narkoba. Kalau narkoba itu udah nggak ada lagi grasinya ya. Nah, kalau begitu anak-anak, grasi itu berarti kan tadi Bu Lisa katakan diberikan oleh presiden. Berarti seseorang yang punya wewenang, seseorang yang punya kuasa. Nah, terhadap narapidana yang terhukum. Nah, ini Ibu Lisa mau hubungkan dengan kita sebagai manusia. Manusia itu sama seperti narapidana, ya. Kita ini ada di bawah hukuman. Hukuman karena apa? Karena dosa, ya. Karena dosa kita itu udah punya hukuman, ya, bakal dihukum mati sama Tuhan, nih. Nah, tetapi karena kasih karunia, ya, karena kasih Allah, hukuman itu dibatalkan oleh Allah. Hukuman maut terhadap dosa kita ini dibatalkan. Mungkin kalian tahu apa sih yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa? Ada yang tahu siapa aja nih yang hadir nih? Ada yang tahu nggak sih? Apa yang dilakukan oleh manusia sehingga mendapat hukuman dosa atau kematian? Masih ingat kejadian yang ketika manusia ada di Taman Eden? Nah, ketika manusia di Taman Eden, manusia itu ingin melanggar apa ya? Kan Tuhan kasih perintah, kasih larangan, kamu tidak boleh makan buah yang ada di tengah-tengah taman. Yang pohonnya ada di tengah-tengah taman. Kamu tuh nggak boleh makan buah itu. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Tetapi ketika digoda oleh iblis, yang mengatakan bahwa oh enggak, kamu nggak akan mati. Justru kamu ini akan sama seperti Allah. Nah, karena ingin sama seperti Allah, maka manusia melanggar perintah Allah.
ya. Nah, itu dosa yang dilakukan oleh manusia sehingga manusia jatuh ke dalam dosa dan hukumannya adalah hukuman mati. Nah, terhadap kenyataan bahwa manusia itu akan mati, Tuhan menyatakan kasih-Nya. Tuhan memberikan grasi kepada manusia. Itulah yang menjadi tema kita, diselamatkan oleh iman. Diselamatkan karena kasih karunia Allah, ya. Karena kemurahan Allah kita diselamatkan. Itu yang tadi bacaan Alkitabnya di Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi karena kasih Allah, maka manusia yang tadinya akan binasa mendapatkan kehidupan yang kekal. Kemudian di Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, ya. Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, dari dua bagian Alkitab kita tadi, dari Yohanes 3 ayat 16 dan juga dari Efesus 2 ayat 8 dan 9, nyata sekali anak-anak bahwa kita manusia yang berdosa ini mendapatkan grasi dari Allah, mendapatkan anugerah keselamatan dari Allah, itu bukan usaha kita, tetapi karena kasih karunia Allah. Nah, karena iman kita diselamatkan. Nah, dari dua ayat tadi, dari dua bagian Alkitab kita tadi itu, ada beberapa hal, ada 4 hal paling sedikit ya. Yang pertama, anugerah Allah itu berupa keselamatan kekal. Nah, kenapa sih Tuhan memberikan keselamatan? Kenapa Tuhan memberikan keselamatan kekal kepada manusia? Karena yang dibutuhkan oleh manusia adalah keselamatan. Tadi kan kita udah, Bu Lisa udah singgung bahwa manusia itu jatuh ke dalam dosa, kemudian karena jatuh ke dalam dosa, maka hukumannya adalah maut. Hukumannya adalah kematian. Itu ada di dalam kitab Roma bahwa upah dosa adalah maut. Nah, karena kita ini akan binasa, maka yang paling dibutuhkan bukan umur panjang, yang paling dibutuhkan bukan kekayaan, tetapi yang paling dibutuhkan adalah keselamatan. Nah, itulah. Jadi yang pertama, Allah menganugerahkan keselamatan kekal kepada kita. Karena memang itulah yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, kalau kita lihat sekarang di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, yuk buka Alkitabnya. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Siapakah yang dapat memberikan keselamatan? Itu ada di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi anak-anak, keselamatan yang paling dibutuhkan oleh manusia. Untuk mendapatkan keselamatan itu, manusia sudah melakukan berbagai macam cara sebelumnya. Nah, karenanya ada bermacam-macam agama yang mengajarkan untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi sekali lagi, setiap agama mengajarkan tentang dosa, tentang kebutuhan keselamatan, tetapi yang dapat memberikan keselamatan hanyalah di dalam Yesus Kristus. Itu tadi di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 bahwa tidak ada nama yang lain yang bisa memberikan keselamatan kepada kita. Dan itu ditegaskan lagi di Yohanes 14 ayat 6,
Tuhan Yesus sendiri yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi, keselamatan yang dicari oleh manusia, jawabannya hanya ada satu, di dalam Tuhan Yesus. Ya, hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ada satu cerita begini. Ada seorang prajurit tempur. Prajurit tempur ini dia sedang pakai pesawat tempurnya. Ketika pesawat tempurnya itu kena tembakan musuh, mulai terbakar, dia bisa meloloskan diri. Dia bisa dengan parasut keluar dari pesawat tempurnya. Tetapi malang, dia ada mendaratnya itu di hutan belantara yang dia nggak tahu di mana ya. Nah, selang beberapa lama ada seorang yang datang. Ada seorang yang datang, kemudian dia mengatakan, "Ayo ikut saya akan bantu kamu untuk keluar dari hutan ini." Nah, si prajurit tempur ini ragu. "Bagaimana mungkin kamu bisa membawa saya keluar dari hutan ini? Saya lihat kamu nggak punya peta." Dia bilang begitu. "Nggak perlu peta," kata seseorang yang tadi ketemu sama prajurit itu. "Saya bisa menunjukkan jalan kepada kamu karena saya tadi dari luar hutan, saya bisa masuk ke sini. Saya lihat ada pesawat yang terbakar, saya lihat ada parasut, kemudian saya ingin menyelamatkan orang yang di dalam hutan ini. Nah, ayo ikut saya." Prajurit ini percaya, dia ikuti bapak-bapak tua, bapak-bapak ini dia tebas semak-semak, dia tebas pohon-pohon yang menghalangi, dan akhirnya mereka bisa keluar dari hutan belantara ini. Nah, seumpama seperti itu. Kita manusia ini sudah terikat oleh dosa. Kita berada di hutan belantara dosa. Yang bisa menyelamatkan kita adalah orang yang tahu tentang perjalanan itu, tentang hutan itu kan. Kalau tadi diumpamakan seorang bapak ya yang menyelamatkan. Nah, yang bisa membawa kita kepada Bapa di surga, mendapatkan kehidupan yang kekal, hanya Yesus Kristus yang memang sudah dari surga datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Ya. Nah, jadi itulah yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita manusia yang berdosa, yang sudah tersesat, melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan, tetapi mendapatkan keselamatan dari Allah. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, dari dua bahan Alkitab tadi, hal kedua yang kita dapatkan adalah bahwa anugerah keselamatan Allah itu berdasarkan kasih Allah yang besar kepada manusia. Bukan berdasarkan prestasi kita, bukan. Tetapi berdasarkan kasih Allah yang besar kepada kita. Nah, anak-anak remaja sekalian, kalau kita baca Alkitab dari mulai kitab Kejadian di Perjanjian Lama sampai dengan Wahyu di Perjanjian Baru, itu semua ayat-ayat Alkitab itu berisi tentang betapa besarnya kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga Allah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus bukan untuk meluapkan marahnya, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan manusia karena kasih-Nya yang besar. Nah, kasih Allah yang besar itu sungguh dahsyat pengaruhnya di dalam kehidupan manusia. Kasih Allah yang besar itu sungguh berpengaruh besar bagi kehidupan kita manusia. Ada beberapa kata inspirasi demikian. Tidak ada kesulitan yang tak dapat dikalahkan oleh kasih Allah yang besar. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh kasih Allah yang besar. Tidak ada pintu yang tidak akan dibukakan oleh kasih Allah yang besar. Tiada teluk yang tak mungkin dijembatani oleh kasih Allah yang besar. Tiada dinding yang tak dapat dihancurkan oleh kasih Allah yang besar. Tiada dosa yang tak dapat ditebus oleh kasih Allah yang besar. Jadi tak peduli betapa besarnya kesulitan,
tak peduli betapa mudahnya harapan itu hilang, betapa rumitnya persoalan, betapa besarnya kesalahan, tetapi kasih Allah yang besar dapat mengubah semuanya menjadi baik. Jadi yang kedua, bahwa kita mendapatkan anugerah keselamatan karena kasih Allah yang besar. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah bahwa anugerah keselamatan Allah itu terjadi hanya satu cara, yaitu dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Ya, jadi kita dapat memperoleh keselamatan bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuasaan kita, tetapi karena kasih Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita berpikir bahwa saya bisa menebus dosa saya dengan berbuat baik, saya bisa menebus dosa saya dengan melakukan amal ibadah, dengan kesalehan, itu keliru, ya. Karena keselamatan hanya terjadi oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Itu hal yang ketiga. Nah, hal yang keempat, anak-anak, anugerah keselamatan Allah itu diberikan gratis loh. Diberikan gratis. Tapi walaupun gratis bukan berarti jelek, ya. Justru yang tidak bisa didapatkan oleh manusia ini diberikan gratis oleh Allah, ya. Diberikan gratis oleh Allah. Ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan hal ini. Suatu hari ada seseorang yang dalam mimpinya melihat bahwa dia ini dibawa ke surga. Dia melihat pintu surga. Dan di pintu surga itu ada tulisan toko grosir surga. Nah, dia masuk ke toko itu dan ketika dia mulai masuk ke pintu itu, dia melihat ada malaikat yang berdiri. Dan malaikat itu mengatakan bahwa kamu boleh ambil keranjang, kamu boleh ambil apa saja yang dijual di toko grosir ini, belanjalah sepuas hatimu. Belanjalah kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh orang-orang Kristen di toko ini. Dan jika engkau tidak bisa membawa semua belanjaanmu, engkau boleh kembali lagi ke sini. Jadi pokoknya bawa sebisanya, bawa yang memang dibutuhkan. Kalau nggak bisa ke bawah semua, nanti bisa balik lagi. Nah, apa yang dilakukan sama orang ini? Dia mulai melihat, ada jualan kasih, saya butuh kasih. Ada kesabaran, saya butuh kesabaran. Ada kemurahan, ada kebaikan. Di satu rak yang sama, dia ambil semuanya. Kemudian dia melihat lagi bahwa, ada kebijaksanaan, ada iman, dia ambil juga. Ada keteguhan hati, dia ambil juga. Kemudian dia masuk ke lorong yang lain, dia lihat di situ, ada sukacita, ada damai sejahtera. Saya juga butuh nih. Dia ambil juga sukacita dan damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan dia lihat, keranjangnya udah mulai penuh. Dia langsung mau menuju ke kasir. Dalam perjalanan menuju ke kasir, dia lihat lagi, itu ada anugerah, ada keselamatan. Saya juga butuh anugerah, saya butuh juga keselamatan. Dia beli lagi, dia ambil, bukan beli, dia ambil, dia masukkan juga ke keranjangnya, dipaksa-paksa supaya bisa masuk. Nah, sekarang keranjangnya benar-benar penuh. Dia sudah sampai di meja kasir, terus dia lihat, ada juga doa, ada juga nyanyian pujian. Saya butuh doa juga, saya butuh nyanyian pujian. Dia beli juga, bertumpuk-tumpuk belanjaannya. Nah, sekarang dia mulai harus bayar. Dia bingung, tapi belanjaan saya banyak, gimana ya? Saya harus bayar pakai apa? Saya nggak punya apa-apa. Malaikat penjaga kasir itu mengatakan bahwa dengan senyum, kamu boleh bawa semuanya, karena semuanya ini gratis. Semuanya ini free. Nah, dia bingung. Kok bisa gratis sih semua ini?
Ya, ini semua gratis. Jadi tidak perlu membayar. Semua diberikan secara gratis, secara cuma-cuma. Dia pulang kembali. Nah, dari ilustrasi ini, ternyata anak-anak bahwa sukacita yang kita terima, damai sejahtera yang kita alami, kebaikan yang kita alami, keteguhan dan segala macam yang kita alami, itu gratis diberikan oleh Tuhan. Termasuk keselamatan. Itu gratis Tuhan berikan. Tidak dengan upaya kita berbuat baik, tidak dengan amal ibadah kita, dengan kesalahan kita, tidak. Diberikan gratis oleh Tuhan keselamatan itu. Nah, itulah yang dikatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah. Anugerah itu berarti sesuatu yang sebetulnya tidak bisa kita dapatkan, tetapi Allah berikan cuma-cuma kepada kita. Itu anugerah. Beda dengan hadiah ya. Kalau hadiah, misalnya hadiahnya berupa sepatu, kita juga bisa beli sepatu. Atau mungkin berupa rumah, kita juga bisa beli rumah. Tetapi ini bukan hadiah. Keselamatan itu anugerah. Karena apa? Karena keselamatan itu tidak bisa kita raih sendiri. Karena kita ini berdosa, kita harusnya mati, kita harusnya binasa, kita harusnya dihukum. Tetapi Allah memberikan anugerah keselamatan. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkannya? Karena iman, oleh iman. Iman itu berarti kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Hidup mempercayakan diri kita sepenuhnya kita serahkan kepada Allah. Itulah iman. Jadi karena kita menyadari kita ini orang berdosa, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, maka kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah untuk diampuni. Dan Allah menganugerahkan keselamatan itu kepada kita gratis. Gratis, tetapi bukan barang-barang yang murah karena ditebus oleh darah Yesus Kristus. Nah, lalu bagaimana dengan perbuatan baik yang kita lakukan? Apakah kalau sudah mendapatkan keselamatan, ngapain berbuat baik? Toh perbuatan baik tidak menyelamatkan. Bukan itu juga. Kita melakukan perbuatan baik bukan untuk diselamatkan, tetapi karena sudah diselamatkan. Sebagai ungkapan syukur kita, saya berbuat. Oke, Ibu Lisa, terima kasih atas khotbahnya. Jadi ingat ya guys, kita itu gak bisa nyelamatin diri kita sendiri. Kita ini dianugerahi iman oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau games. Silakan Kak Widya dipandu gamesnya. Sebentar diserahin ke Kak Widya. Ini jelasin dulu peraturannya karena masih ada anak yang baru pertama kali ikut ini ya persekutuan. Jadi kita kan ada game berhadiah. Nah, peraturannya itu kalian nanti jawabnya di chat ya. Jadi kalau misalnya tebak tokoh kita misalnya jawabannya Musa, kalian pas cepet-cepet jawab di chat. Nah, kalau udah dijawab di chat nanti yang paling atas itu yang dapat poin. Kita ngambil 3 pemenang yang poin terbanyak. Misalnya nanti kalau misalnya udah jawab sekali boleh jawab lagi pokoknya sampai poinnya paling banyak ya. Oke, itu aja sih. Guys, kalian usahain open cam dong biar seru. Ya open cam dong. Kan main game harus lihat ekspresinya gitu biar seru. Iya, biar kita ngelihat kalian itu seru gak menikmati persekutuan ini. Yang belum open cam, Lauren, Skokener, Ina, ada Jo, Diva, Diro. Jo, lu open cam lu aja kagak open cam. Biar jangan ketawa-ketawa dong. Silakan Kak Widya, boleh dipandu gamenya. Sebentar ya, Kak Widya boleh nih gamenya dipandu share screen. Siap-siap ya. Ini cepet-cepetan di chat, oke? Oke, bentar ya. Ini dong masih disable pas partisipan share screen.
Kak Eci ya yang bertugas. Bentar guys, siap-siap aja dulu ya guys. Aduh, pengen pipis lagi. Jangan dong, kita udah mau juara nih. Biar jawab, semua boleh jawab, kecuali kalau dia, oke? Kita juga gak ada yang tahu di sini soalnya gimana. Muncul nggak? Muncul. Ya, jadi Start. Nih, ada tiga ini kan. 3 kategori. Mau yang mana dulu nih? Ayo pilih mau yang mana dulu. Hey, hey, hey. Oke. Nih ya, siapa aku? Nih, aku hakim bangsa Israel. Aku satu-satunya. Ini clue yang pertama untuk soal yang pertama ya. Ada yang belum bisa nebak belum? Aku hakim bangsa Israel, aku satu-satunya. Hakim kan ada 12, tapi dia satu-satunya nih. ngaco. Oke, clue yang kedua ya. Sebelum aku ada Otniel, Ehud, Samgar. Aku yang keempat. Aku memberitahu bangsa Israel untuk bersiap melawan musuh. Aku juga memimpin puji-pujian atas kemenangan Israel dari musuh. Ingat, aku satu-satunya, tapi aku yang keempat. Kok Daud sih? Kok Samuel sih? Kok Daud? Kok Daniel? Kok Ruben? Udah deh. Aku kan nebak. Ayo dong, yang lain tebak dong. Hakim kan? Hakim, aku yang keempat. Tapi aku satu-satunya. Bu Lisa, bantuin dong. Bu Lisa, jangan Bu Lisa. Ya, lihat dulu itu Widya. Deborah, Alvin, Kok Marvin aku dong? Milda. Laki perempuan hakimnya. Tuh perempuan. perempuan. Jangan Google ya guys, jangan Google. Ini ada Deborah kan hakim satu-satunya perempuan bangsa Israel, ya kan? Bener gak Bu Lisa? Betul. Yes. Milda Oke. bener kan Widya? Iya, betul. Soal yang kedua ya, siap-siap ya. Milda kan? Nih, aku seorang Sundal. Ini yang menang di Rafael Milda. tahu dia catat poinnya. Aku seorang Sunda. Ih, aku yang nyatet. Aku aja. Oke, siap. Nih, clue pertama, aku seorang Sundal. Nih, clue yang kedua. Ayo, siapa dia? Aku seorang perempuan Sundal ya. Dia seorang perempuan Sundal yang membantu bangsa Israel saat bangsa Israel mau menyerang satu Ini susah wilayah. banget. Tahu nggak Sundal itu apa? Sundal Tahu. itu, ya itulah. Oh, Pinter, Bu. Anak-anaknya pinter emang. Tadi aku mau jawab mawar, masa Bu? tapi ada hurufnya loh di situ di tulisan mawar. Kok Cia lihat Google? Iya. Cicia, betul. Rahab. Curang ih. Hebat. Ada Tadi Milda udah R-nya. dapat poin ya? Milda udah dapat poin kan Widya? Widya, Ya, tadi Milda udah dapat poin kan? mudah Milda. Jangan khawatir. Soal yang ketiga ya, siap-siap ya. Aku hakim bangsa Israel. Malaikat memanggilku pahlawan yang gagah berani. Ini mah gampang. Jangan lihat Clue yang Google. kedua. Aku memimpin perang mengalahkan bangsa yang besar. Siapa nih? Siapa? Diva, Epra, betul, Gideon.
BTW itu yang jawab siapa, Diva atau Epra? Biar ditulis. Diva Epra, catat ya. Itu timanya nggak mau. Nggak mau ah. Soal yang keempat. Nih, arti namanya Allah mendengar. Ibuku memohon kepada Allah supaya mendapatkan seorang anak gampang. Gampang banget tuh. Aku tuh. Ya, Milda betul, Samuel. Congratulations. Oke. Pilih lagi mau yang mana? Ada apa ya? Ya, itu. Aku juga mau itu. Ada apa ya? Oke, ada apa ya? Ada apa ya? Coba tebak nih dari gambar ini, kira-kira ini peristiwa apa ya? Oke. Clue yang pertama untuk soal yang pertama. Ada yang belum bisa jawab? Belum bisa ya? Clue yang kedua. Clue yang ketiga. Ayo. Ada yang belum bisa jawab? Aman juga. Rafa. Wow, adik saya benar. Yang ditanyakan peristiwanya. Naman, ini kan peristiwanya. Ih, kalian Iya. ngerti nggak? Betul. Naman disembuhkan dari penyakit kusta setelah maaf, mandi maaf. sebanyak 7 kali di Sungai Yordan. Rafael. Nah, next ya. Nih, ada yang belum bisa nebak, ada pengintai. Ayo dong, kalian nggak ada yang bisa nebak. Ada Yosua. Enggak sih, yang lain jawab dong. Jangan mau dikalahin sama Milda. Buru-buru jawab, guys. Ayo, jawab. Clue yang ketiga. Aha, jawab. Yosua mengintai Yeriko. Milda, siapa yang ngajarin Yosua mengintai Yeriko? Ngaco ini sih. Wah, Bu Lisa lihat dulu. Parah ini. Ayo dong. Kanaan deh, guys, kayaknya. Salah nih. Kok Kanaan sih? Mil, ini kayaknya harus katekisasi ulang deh, Bu Lisa. Tolong hubungi Pak Luther. Ini mah susah ini mah. Ini kalau video bikinnya pas lagi ujian agama ini kayaknya. Setelah Musa mati itu, iya. Apa setelah Musa Iya. mati? Iya kan itu Yosua memimpin itu. Bukan, kejadiannya bukan itu deh. Ini Menara Kanaan Babel. gak sih? Bukan Menara Babel ya. Jadi ini satu Kanaan film. gak sih? Kanaan gak sih? Bukan dong, Mil. Pokoknya ini ada 2 pengintai, dan ada Yosua, dan ada sesuatu yang rubuh. Apa yang rubuh saat Yosua memimpin Israel? Tembok Yeriko. Bener, Bil. Bilnya lu nggak mau ngetik jawabannya. Tembok Yeriko rubuh. Cia Eci, betul. Tembok Yeriko rubuh setelah dikelilingi bangsa Israel 7 hari. Tapi tadi aku Yosua mengintai Yeriko. Ah, temboknya belum Kita Yeriko. Ya, Terima kasih. Lagian Yosua nggak mengintai Yeriko, yang mengintai pengintainya, Mil. Ngaco. bikin cerita sendiri. Mengarang sih, Oke, Mil. lanjut. Selanjutnya ya. Nomor 3. Clue pertama. Ini ada raja dan ada patung emas. Ada yang belum bisa nebak? Clue yang kedua. Ayo, ini mah gampang. Daud, Daniel di Gua Singa. Milda, ini ada 3 orang. Nggak ada singa-singanya. Kenapa jadi Daniel? Daud, Daniel, bukan. Bukan, ayo tebak dulu. 3 orang mau dibakar, cuman nggak bisa. Pierre, boleh nggak disebutin nama 3 orangnya siapa? Lupa. Bener tuh. Ah, si Pierre ini. Oh, ini bukan Ada Abednego gitu. Iya, Sadrah, bukan.
Sadrak, Esak, Abednego, iya kan? Ini poinnya gimana ya? Vito coba lebih lengkap Vito. Eci udah Nggak, aku yang diem. menang. Nggak apa-apa, ini satu poin dari Pierre, satu poin dari Kapito. Bisa. Satu film dari Milda. Oke. Ih, ngaco. Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke lubang api oleh Raja Babel karena tidak mau menyembah patung emas raja. Lanjut ya. Ini mah gampang. Pasti udah ketebak dari clue pertama. Itu orang lumpuh. Orang Ayo. lumpuhnya diapain, udah. Ayo. Disembuhkan. Ya, kurang lengkap, Boleh kurang dibawa. lengkap. Ini harus disembuhkan ini. Ya, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ya. Iya, Tapi betul. aku dong yang udah deh. Pierre ya, karena Pierre yang paling lengkap ya. Siapa? Pierre. Benar gak sih? Iya, Pierre. Biar. Iya, tapi ini Pierre nggak ada. Biar curiga. Lauren yang benar. Orang lumpuh yang disembuhkan dari atas genteng. Aku tahu yang awalnya mah orang lumpuh, mereka yang Ini yang Lauren ya, yang paling paling mendekat. depan atau paling apa? Ini beda-beda soalnya. Nggak dari atas genteng. udah itu aja apa poinnya aja Dari orang lumpuh. atap. Udah, Di- Lauren yang Dari menang. Aku atas ke tahu temu orang Yesus. lumpuh disembuhkan. Dimasukin ke bawah, diturunin. Ya, sama aja. Nah, lo bingung. Lauren Orang lumpuh Yaudah diturunkan deh. dari atas. Yaudah deh, aku juga Lauren daripada Eci. Kita tahu. Diam. Soalnya kemarin. Soalnya Pierre ngomonginnya, Pierre gak bilang dia disembuhin. Pierre cuma ngomong orang lumpuh diturunin dari atas rumah. Iya, itu Yesus. maksudnya. Kalau aku gimana? Kita yang paling ini dah yang menyembuhkan orang lumpuh. Tapi orang lumpuhnya yang turun dari genteng kita nggak ngomong. Emang dari Kalian Udah, ambisius ya. 50-50. Ya udah, ini ada 4 orang dapat 50, dapat setengah-setengah ya. Ini aku tulis. Nggak tahu sih, kan kita ambil 3 pemenang, berarti kumpulin poin sebanyak-banyaknya lah, lumayan setengah. Oke. orang lain juga jawab dong, jangan Eci terus. Lalu, ini soal nomor 4. Oke, bentar. Berarti tinggal di mana ya? Iya nggak sih? Di mana? Oh, di mana? Ada apa ya? Iya, di mana? Di mana? Nih. Di mana? Kira-kira peristiwa ini terjadi di mana ya? Ini mah gampang asli. Ayo, di mana, Bro? Milda, betul, Sungai Yordan. Apa yang Milda? Tulisannya N atau M sih? Coba lihat. Yang Tipo mana? Oh, Yang dari Tipo Milda. nggak bisa ya, Tipo tidak diterima. Iya, aku tahu. Berarti Rafael ya. Rafael ya. Rafael bener nggak? Ya, Rafael setelah Milda. Ini Cia Eci loh yang di atas, sama nggak sih? Di aku Cia Eci yang di atas. Oh Iya, emang iya, aku. Cia Eci. Wah, mereka mah curang tahu, 1 ngetik 1 searching. Bener dari tadi, bener. Aku Kita ngakuin sih. Kita nyebutin malah mereka yang ngetik coba. Makanya guys, Berantem. Soal nomor 2. iya aku nggak searching tahu. Murid-murid Yesus, ada murid-murid Yesus, ada naik. Di mana ini terjadi? Ayo, di mana? Di mana kenaikan Tuhan Yesus? Di mana? Di mana kenaikan Tuhan Yesus? Di mana? Ada yang udah jawab? Rafael yang betul. Rafael, Bukit Zaitun. Ini siapa yang jawab Bethlehem? Aduh.
Rafael betul ya? Bethlehem. Soal nomor 3. Yang nggak bisa jawab, parah ini mah asli. Ayo. Ayo. Nama lainnya. Bukan laut mati, nama lainnya. Milda dulu gak sih? Nama lainnya. Buru, nama lainnya. Yang benar, Lauren. Siapa? Lauren ya. Bener gak aku? Laut Teberau, Lauren. Bener ya, Lauren ya? Kak Widya, BTW ada soal cadangan nggak? Enggak. Ya udah nanti ini ya, lisan nanti. Tapi iya, aku punya pertanyaan bisa nanti Pak cepet-cepet aja ya. Oke, nanti aku sebutin ya yang poin sebutannya siapa aja. Oke. Soal terakhir ya. Ayo, ada yang mau jawab? Rafael tuh betul. Rafael Gerasa. Ya, betul. Selamat ya. Mawar harus ketek lagi gak sih? Congratulations for the winner. Jangan lupa minta hadiahnya ya. Seri emang mau? Bentar, aku bacain ya. Sebentar. Mulai dari pertama itu mulai dari Milda. Milda itu ada sebentar Milda 1, 2. Milda 2 poin. Tolong tulisin dong, Milda 2 poin. Ntar jangan dikirim dulu. Ini Rafael nggak tahu kunci jawabannya, dia nggak tahu soalnya. Ya, siap. Bentar aku bacain. Kak Cia Eci 1, 2, 2,5. Gimana? Oke. 2,5. Oke, tulis. Kok kamu kirimin sih? 2,5. Lalu Kak Diva, Epra itu ada 1. Kak Diva Epra 1. Ya. Kalau misalnya kalian merasa salah, bilang ya. Soalnya aku juga hitung lagi ulang nanti. Kak Vito ada 1. Terus Pierre 1,5. Terus udah. Lauren sudah disebutkan ya? Belum. Lauren? Lauren belum. Lauren kan menang tadi. Iya, Lauren 1,5 udah disebut belum? Oh. Lauren 1,5. Udah kirim lihat chat ya. Rafael? Iya, Rafael. Nggak, coba Rafael belum dibacain nih. Rafael 1, 2, 3. 3. Rafael 3. Berarti juara satunya Rafael, juara 2-nya Cia Eci, juara 3-nya Milda. Yeay, berarti udah ya guys, udah. Bentar. Ini kan 2 sama 2,5, mau dibikin tulisan aja gitu? Nanti emang ada. Oh, ada. Ini belum final. Oh, ini belum final, Kak Widya. Kok belum final? Ketemu pemenangnya nggak? Udah Berarti ketemu. kan ada yang seri. Ada yang seri. Kalau ada yang seri, siap-siap ya. Udah. Perebutan juara 4. Udah. Cuma sampai 3 juara. Bukannya tadi ada yang 2,5. Iya, ini nih. Baca nih. Makanya kata aku itu. Rafael 1,5. 1,5 ini. Udah ingat. Tuh, Rafael juara 1, Cia Eci juara 2. Gimana tuh bagi-bagi hadiahnya? Terus juara 3-nya Milda. Tepuk tangan dulu. Kasih ya. Oke. Sekarang kita udah beres. Nah, sebelum beres, kita mau foto dulu. Tolong open cam ya semua. Sekarang tunjukkan muka-muka kalian. Kita mau foto tunjukin muka kalian. Gavin, Vito, Vita, Anet, Rafael, Akena, Rida, Jo, Kadifa, Epra, Diro, Helen, kita mau ngambil foto. Bu Debi juga dong. Bu Debi sama Bu Lisa udah. Ini belum Pak. Kak Vito, ayo open cam.
Kak Kenneth, yang belum tuh Kak Diva. Aku mati lampu mau. Mati lampu. Ya. Nggak bisa ini Ya, dong. Helen nggak bisa dong. Siapa? Jo, Rida. Diro buka open cam sekarang. Diro. Diro, tolong dengerin kakak. Siapa ini tadi? Siapa tadi yang belum? Vita tuh udah, Vita berdua sama Lawrence. Bu Debi. Diro, ini Diro gimana sih Diro? Ellen. Lagi tidur nggak sih? Diro, Gak apa-apa, tetap Iya, aja iya, nggak apa-apa kenapa? gelap. Kenapa Adibam, Mawar? tolong foto Ya, Bu. mukanya ya. Mau foto dulu. Yay. Jo. Udah ya. Udah ya, yang dulu nggak tahu mana. Jo nggak bisa. Nia Sela, tolong di aba-aba ya. Open mic aja kalian. Ini Nia. Ini Sela. Sela mana? Nia mana? Oh iya, ada Nia. Oke, Nia aba-abain aja. Posenya gimana posenya? Biasa dulu. 1, 2, Langsung metal. 1, 2, 3. Oke, lagi dong. Lagi. Gayanya bebas gini tuh. Gaya bebas. Gaya logo GKIZZ. Enggak, gaya bebas dulu. Nanti gini. Iya, udah kamu mau gini dong. Kamu di mute aja dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi gaya GKI ya, gini. Gini ya logo GKI. Apaan? Bukan gitu ya? Gimana sih? Gimana sih? Ini bukan. Biar tahu yang tahu mah. Iya, gini. Biar logo Aku bercanda doang. Ya udah gini aja logo biar sama. Z. Oke. Gimana selanya kasihan? Ya udah, aku aja yang prinsip. Ya udah aku aja. Kalian gaya ya. Kasihan nggak kelihatan. 1, 2, 3. Bentar dong, gue nggak kelihatan Kak parah banget nih. Lagi. Aku mau gini. 1, 2, 3. Bentar, salah pencet. Oh, 1. Aduh. Sekali lagi boleh gak? Tapi yang ceria dong, jangan datar. Ini mukanya masih banyak yang datar. Yang giginya tunjukin ya, giginya segini. Giginya tunjukin ya. Ceria ya. Giginya diliatin kayak gini. Biar tolong dibuka giginya. 2, 3. Yeay. Oke. Persekutuan kita udah selesai. Makasih untuk Bu Lisa atas firmannya. Terus makasih juga yang udah gabung. Sekarang doa penutup. Ada yang mau mimpin doa penutup? Mau dong pasti, Pierre. Ibu Penatua Debbie. Oh ya, Ibu Penatua Debbie boleh minta tolong untuk doa penutup persekutuan kali ini? Boleh. Boleh, ayo. Boleh. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan sore hari ini, Engkau telah menyertai kami, di mana kami boleh menyelesaikan persekutuan remaja dengan baik. Biarlah hari-hari ke depannya untuk persekutuan selanjutnya, Engkau selalu menyertai dengan Roh Kudus-Mu, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan. Kiranya Kau sertai kami masing-masing, sehingga kami boleh bertemu keluarga kami di rumah masing-masing dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan. Terlebih ampuni segala dosa dan salah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah. Terima kasih Bu Lisa. Terima kasih. Bu Lisa. Terima kasih Bu Lisa. Kan depan ikut lagi ya. Iya. Biar belum nyampe perasaan. Halo?
Ini pengurus sudah boleh keluar. Mau? Jangan. Jangan. Jangan, Pierre. Live duluan ya. Mau ke gereja. Iya, Bu. Halo, Widya.